Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Dalam video ini saya akan membuat satu tutorial ya, bagaimana caranya menuakan warna besi. Begitu ya. Konteksnya ini menuakan warna besi, bukan menuakan besinya ya. Begitu. Tetapi sebelumnya bagi penonton yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya menjadi motivasi saya ya, dan penyokong semangat saya untuk tetap terus berkreasi ya, membuat konten-konten tentang pusaka maupun yang terkait dengan pusaka begitu. Nah, dalam kali ini seperti yang saya informasikan tadi, saya akan membuat satu tutorial yaitu cara menuakan warna besi. Nah, di sini saya gunakan medianya itu ialah plastik yang seperti ini ya, karena untuk besi yang akan kita tuakan warnanya atau pusaka yang kita tuakan warnanya ialah tumbuk lada. Jadi ini tumbuk lada. Kalau untuk dari bahannya ini dari besi tua ya, tetapi dalam proses pembuatannya ini kemudian ada bekas daripada kikir ya, kikir besi itu. Kemudian ini setelah saya poles, setelah saya ratakan dan menjadi mengkilat seperti ini, dan butuh untuk menuakan warnanya. Walaupun ini dari besi tua, besi dari bahan tua, tetapi ini termasuk pusaka baru ya, karena kan baru dibuat begitu. Dan ini saya buat penuaan warnanya itu untuk menambah kesan klasiknya begitu. Kalau sepuhnya tentu tidak sepuh ya, karena ini kan pusaka baru, dan itu wajib kita informasikan apabila kita hendak memaharkan pusaka kita kepada orang lain begitu. Haruslah diberikan keterangan yang sedetail-detailnya, karena tidak berkah ya kalau kita tidak berkata jujur tentang satu pusaka yang ingin kita maharkan kepada orang lain begitu. Nah, ini untuk medianya tempat seperti ini, kemudian ada air baterai. Ini air baterai atau air aki, yang mana air akinya itu ialah air aki yang warna merah seperti ini. Ada juga ya yang botolnya seperti botol air mineral, tetapi untuk tagnya ini ada plastik mereknya itu berwarna merah ya begitu. Tetapi saya gunakan yang ini. Untuk mendapatkannya ini bisa di bengkel-bengkel terdekat ya, kalau ada yang menjual begitu, ataupun di toko-toko baterai atau aki lah, pasti ada. Untuk harganya ini tadi saya beli sekitar Rp4.000, dan yang diperlukan ini 3 botol begitu. Nah, jadi untuk prosesnya ini jangan terlalu lama, nanti untuk besinya akan hancur ya kalau terlalu lama. Ini hanya sebentar saja, mungkin 3-4 jam. Nah, ini akan saya masukkan sampai dia tenggelam. Tetapi ini sebenarnya untuk cara saya ini tidak safety ya. Seharusnya ini memakai sarung tangan. Jadi ini jangan ditiru. Kalau penonton ingin mencontoh tutorial ini, pakailah perlengkapan yang safety ya, seperti sarung tangan, karena untuk air baterai ini atau air aki ini gatal kalau kena kulit begitu. Ini saja sudah mulai terasa gatal ya, karena tadi waktu proses membukanya itu ada kena beberapa bagian di tangan saya, ini terasa gatal. Seharusnya harus menggunakan sarung tangan, dan hati-hati jangan sampai kena organ kita yang lain seperti mata ataupun mulut begitu. Nah, kita lihat ketika tumbuk ladanya ini sudah dimasukkan, itu ada seperti buih-buih yang muncul ya. Nah, itu kita lihat, itu merupakan proses daripada penuaan besinya ya. Jadi ini harus sebentar saja, 3 atau 4 jam saja begitu. Kalau suatu malaman dan kita tinggal, tentunya pusakanya akan habis. Nah, nanti 1 jam kita angkat. Apabila dirasa warnanya sudah tua, itu akan kita bersihkan. Nah, mari kita tunggu saja prosesnya. Ini kalau untuk kita tutup atau kita menggunakan botol air mineral yang besar,
Kalau ini kan kebetulan tadi tidak cukup begitu karena bilahnya itu panjang. Kalau ada yang lebih pendek lagi dan ingin menggunakan air botol mineral, itu sebaiknya jangan ditutup, karena kalau itu dibuka nanti itu akan bisa meledak. Kalaupun ingin ditutup, itu harus dilonggarkan ya, agar ada sirkulasi udaranya begitu. Dan untuk prosesnya ini kan tidak mungkin satu video ini ya, jadi akan kita lihat hasilnya nanti. Ini kita tutup ya, jangan sampai rapat, hanya untuk mengamankannya saja, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak begitu. Mari kita tutup terlebih dahulu. Sudah seperti ini saja menutupnya, jangan diketatkan. Nanti akan kita lihat hasilnya ya. Ya, ini sudah sejam ya, jadi kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Kalau sudah 1 jam bagaimana? Nah, ini kita lihat masih ada gelembung-gelembung sini ya, masih berproses untuk penuaan warnanya. Dan kita lihat ini, sekali lagi mohon jangan ditiru ya, ini harus safety sebenarnya. Pakailah sarung tangan, saya tidak, karena memang lupa tadi untuk membeli sarung tangan karet ya. Nah, sebentar. Nah, ini kerak-kerak ini ya, ini kan ada kerak-kerak menjadi hitam seperti ini, dan ini harus sering kita cek ya, apakah tingkat ketuaan warnanya sudah sesuai atau belum. Kalau dirasa sudah sesuai, itu sudah bisa kita akhiri prosesnya. Tetapi kalau ini saya lihat ini belum tua sekali warnanya ya, jadi ini akan saya rendam kembali begitu. Jadi untuk prosesnya ini 1 jam dilihat, dicek, kemudian apabila dirasa belum, direndam lagi, kemudian 1 jam cek lagi begitu. Nah, ini akan kita tunggu sampai 1 jam lagi. Baik, kita rendam ya. Ya, ini sudah 4 jam ya. Tadi untuk sebelumnya ini setelah 1 jam itu saya bersihkan dengan cara disikat untuk membuang kerak-keraknya. Kemudian itu saya tutup lagi dan sering saya perhatikan begitu ya. Dan makanya kalau untuk dari airnya ini tidak begitu keruh ya, karena memang saya membersihkannya di luar. Ketika saya angkat, saya bersihkan kerak-keraknya begitu ya. Dan ini bersisa pembersihan dari kerak-keraknya ya, saya lap pakai tisu, kemudian saya bantu sikat dengan bantu gosok dengan sikat gigi. Jadi ini sudah 4 jam, sekitar 4 jam 15 menit. Nah, mari kita lihat. Hati-hati ya, ini sebenarnya tidak safety, seharusnya pakai sarung tangan karet ya, jangan dengan tangan telanjang seperti ini, jangan ditiru. Nah, kita lihat untuk warnanya jelas sudah berbeda dengan seperti sebelumnya ya. Sebelumnya kan itu sangat putih ya, sangat mengkilap, dan setelah melalui proses perendaman ini warnanya sudah menua ya. Jadi sudah menua. Mungkin kalau saya memberi intens waktu yang lebih lama lagi, warnanya mungkin akan lebih gelap lagi ya, tetapi saya tidak mau ambil risiko karena kebetulan pun untuk waktunya sudah tidak mencukupi ya, karena ini sudah mau subuh. Dan kalau kita lihat, malah yang agak menghitam itu di bagian bekening ya, di bagian kening atau di bagian tegelan kalau di Karo. Kalau di Jawa mungkin metuk ya. Ini
menghitam di bagian sini. Nanti ini akan kita bersihkan ya. Dan mungkin karena dia berbeda di sini, karena mungkin bahan di sini atau karakter besi di bagian sini itu agak berbeda ya dengan di bagian bilah. Jadi warna tuanya itu menjadi berbeda. Nah, setelah itu untuk prosesnya ini kita keringkan. Kita lap. Kita lap ya. Dan seperti yang saya informasikan, ini tidak aman ya, tidak safety. Jadi ya gunakanlah sarung tangan. Kemudian setelah itu kita bantu dengan membersihkannya dengan jeruk ya. Ini cara saya, dibantu dengan jeruk. Hati-hati, jangan sampai kena tangan ketika memberikan jeruknya ya, nanti takutnya terkena tangan, harus berhati-hati. Nah, ini juga jangan lupa sudah. Setelah itu disiram air saja. Ini kebetulan sudah saya siapkan air, ini sudah tidak dipakai lagi air baterai, jadi disatukan saja. Harus disiram ya, karena nanti takutnya kalau tidak bersih, sisa-sisa asam daripada jeruk itu ataupun dari air baterai ini akan terus menggerus bilahnya ya. Jadi takutnya akan rusak, jadi harus dipastikan bersih dan kering. Jangan lupa nanti setelah ini untuk tangan kita juga harus dicuci ya, agar aman. Nah, setelah itu mari kita bersihkan. Jadi sebenarnya begini ya, sembari saya membersihkan ini sekalian saya menjelaskan bahwasannya saya juga memiliki kenalan ya di wilayah lain dari kota saya, di luar kota, itu pengrajin badik ataupun tumbuk lada ya, spesialisasi badik-badik Sumatera lah begitu, yang mana dia untuk menggunakan bahannya itu ialah bahan tua, bahan besi tua, misalnya dari bekas jangkar-jangkar kapal yang sudah lama begitu ya, intinya besi-besi tua lah, bahan-bahan tua. Nah, ketika dia menggunakan bahan tersebut dan untuk setelah jadi itu dia ada melakukan proses penuaan. Nah, proses penuaannya yang dilakukan oleh beliau itu sangat sangat cantik sekali ya. Sudah bilahnya tua, kemudian dengan proses penuaan, kalau untuk prosesnya sendiri itu mungkin rahasia dapur dia pribadi ya, menggunakan bahan apa. Tetapi kalau saya tebak dari hasil warna bilahnya itu menghitam, mungkin beliau memakai air warangan. Nah, kalau ini kan dia air baterai ya, air aki. Mungkin beliau menggunakan air warangan yang mana untuk visual daripada bilahnya itu hitam keabu-abuan seperti itulah. Kalau ini mungkin memang agak lebih tua, tetapi kesan dari pada bilahnya masih nampak seperti baru ya. Ya memang pusakanya yang baru, tetapi kalau kenalan saya tersebut mungkin bahan yang digunakannya lebih tua, jadi dan terkena treatment penuaan yang baik itu, jadi terkesannya sepuh. Jadi kalau beliau memberikan kesan karat sedikit saja, itu pasti banyak orang terkecoh, karena dari pori-pori besinya, kemudian visual warnanya dan bahan yang digunakan itu juga berpengaruh. Jadi terkesan itu sepuh, sangat cantik sekali. Nah, kalau ini untuk visualnya jadi seperti ini ya. Yang pertama itu tadi awalnya mengkilap, putih mengkilap, dan setelah proses 4 jam ini seperti ini. Nah, jadi ini sudah termasuk menjadi gelap ya, sudah ada proses penuaan begitu. Tapi ini wajib dijelaskan dengan orang. Namun kalau untuk orang-orang awam pun ini sudah bisa membedakan bahwasannya memang ini bukan pusaka sepuh ya, dari visualnya sudah nampak.
Berbeda dengan kenalan saya tersebut dengan bahan yang tua, kemudian proses penempaan yang baik, dan proses treatment penuaannya pun itu juga dengan bahan yang baik, jadi seperti sepuh begitu. Tinggal beliau menambahkan kesan karat, pasti banyak orang yang terkecoh. Tetapi beliau, setahu saya itu, bukan setahu saya ya, yang memang beliau itu jujur, karena untuk pelanggan-pelanggan beliau itu sendiri sudah sampai keluar negeri begitu. Nah, beginilah hasil akhirnya. Sudah nampak perubahannya ya. Mungkin kalau saya berani mengambil risiko lebih lama lagi, mungkin 5-6 jam akan lebih gelap lagi, tapi saya tidak mau, cukup seperti ini sajalah begitu. Nanti kan kalau lama kelamaan kan juga akan menjadi tua tentunya ya. Begitu. Baik, sampai di sini video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa sekali lagi, mohon di subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan bagi yang mensubscribe, saya doakan agar panjang umurnya, murah rezekinya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.